RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI masih di sesi wawancara dengan topik-topik pilihan yang sudah kami informasikan untuk Anda, akan kami update di pagi hari ini. Dan pendengar RRI, akhir-akhir ini hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur NTT mengalami hujan dengan intensitas tinggi disertai petir. Apakah kondisi ini disebabkan oleh adanya fenomena La Nina, pendengar? Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan ini, kami akan berbincang dengan Kepala Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Sti Nenotek, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Sti, selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada. Selamat pagi. Pak Asti, akhir-akhir ini hampir di seluruh wilayah NTT ini mengalami hujan begitu ya, dengan intensitas cukup tinggi dan lama disertai dengan petir. Apakah benar bahwa hujan lebat dan petir yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh fenomena La Nina? Baik, saat ini wilayah NTT, seluruh wilayah NTT sudah memasuki musim hujan. Sebelum memasuki musim hujan itu dari bulan akhir November sampai awal wilayah NTT sudah memasuki musim hujan. Nah, pada saat memasuki musim hujan ini, wilayah Indonesia NTT dipengaruhi Asia dan fenomena Pasti, mohon maaf, suara Anda terputus-putus. Pasti, apakah bisa dijelaskan kembali atau posisi Anda berbicara dengan kami mungkin agak bergeser biar suara Anda bisa kami dengarkan dengan jelas begitu? Mohon maaf. Ya, sekarang udah jelas Bu ya. Oke, ya. Silakan Pak Asti. Jadi kondisi saat ini memang walaupun dia baru awal musim hujan, tetapi karena dipengaruhi oleh monsun Asia yang menguat dan fenomena La Nina lemah, sehingga curah hujan atau hujan yang terjadi itu intensitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wilayah Indonesia termasuk NTT itu musim hujannya dipengaruhi oleh fenomena El Nino. El Nino ini mengurangi curah hujan, sedangkan La Nina ini menambah curah hujan. Walaupun dia fenomena La Nina lemah, tetapi karena dipengaruhi oleh monsun Asia, terus ada beberapa pengaruh gangguan atmosfer seperti gelombang Rossby, terus gelombang di sekitar NTT sudah hampir sebulan dari awal Januari ini, wilayah NTT intensitas hujan walaupun baru hujan. Oke, baik. Jadi La Nina lemah ini maksudnya untuk fenomenanya ini tidak terlalu dahsyat begitu ya Pak Asti ya? Iya, seharusnya terus moderate sama tinggi, ditambah lagi dengan pengaruh monsun Asia, terus ada gangguan atmosfer seperti gelombang Rossby, gelombang Kelvin, terus ada juga bibit-bibit siklon atau tekanan rendah atau sirkulasi siklonik di sekitar wilayah NTT, sehingga mengakibatkan curah hujan lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita lihat sekitar ada 5 fenomena sehingga meningkatkan curah hujan di wilayah NTT. Berarti ini bukan saja karena fenomena La Nina, tetapi ada beberapa hal tadi ya. Ada 5 begitu ya Pak Asti. Oke, mungkin bisa diulangi 5 penyebab ini yang mengakibatkan terjadinya hujan lebat dan intensitasnya begitu lama, tinggi, dan juga disertai dengan petir ini. Karena tadi agak putus-putus begitu Pak Asti ya. Iya, jadi yang pertama itu monsun Asia. Jadi monsun Asia ini yaitu aliran massa udara dari benua Asia yang masuk ke Indonesia bisa berdampak pada peningkatan massa udara
dan mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Jadi kalau biasa bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu monsun timur atau monsun Australia biasa membawa masa udara yang kering sehingga kita terdampak musim kemarau. Nah sekarang di awal bulan November itu seharusnya baru awal tetapi langsung monsun Asianya itu langsung menguat, langsung aktif sehingga masa udara yang masuk dari Asia itu membawa cukup banyak masa udara basah. Setelah itu ada fenomena La Nina lemah. Setelah itu ada gelombang atmosfer Rossby sama gelombang terus ada sirkulasi siklonik yang kalau tekanannya rendah akan meningkat lagi menjadi bibit siklon. Dan kalau dia tekanannya semakin rendah lagi dan berada di laut akan menjadi dari selama awal Desember sampai dengan saat ini itu baru di sekitar DT itu baru terbentuk sirkulasi siklonik dan sampai di bibit siklon saja, tidak sampai siklon tropis. Tetapi walaupun dalam kondisi sirkulasi siklonik dan bibit siklon itu sudah mengakibatkan cuaca buruk, terutama hujan sedang dan angin kencang berdurasi singkat. Seperti itu. Baik. Pak Asti, menurut prediksi BMKG NTT, apakah La Nina ini tadi disampaikan bahwa melemah? Apakah dia akan berangsur-angsur hilang ataukah justru malah makin menguat begitu? Iya, jadi fenomena La Nina ini pengaruh global ya. Maksudnya salah satu gangguan cuaca yang bukan pengaruh lokal tetapi karena pengaruh global sehingga merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini diperkirakan fenomena La Nina lemah ini diperkirakan aktif sampai bulan April. Sampai bulan April. Nah, sekarang teman-teman dari Kedeputian Klimatologi BMKG terus memantau apakah dia hanya fenomena La Nina lemah atau bisa meningkat. Ya, kita berharap fenomenanya cuma La Nina lemah dan tidak meningkat. Tapi perkiraan BMKG aktifnya fenomena La Nina lemah ini diperkirakan sampai bulan April ya, 2025. Tahun 2025 ya. Baik. Apakah sebelumnya Pak Asti hujan disertai dengan petir dengan intensitas cukup tinggi seperti yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini? Apakah ini sering terjadi atau pernah terjadi bersamaan dengan monsun tadi yang disebutkan, kemudian ada Rossby juga tadi disebutkan? Apakah pernah seperti itu, Pak? Iya, pernah terjadi. Jadi kalau kita ingat tahun 2020 sampai tahun 2022 itu wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Sehingga kalau siklon tropis Seroja yang terjadi pada tahun 2021 itu juga karena pada saat itu fenomena La Nina. Sehingga meningkatkan curah hujan di tahun 2020 sampai 2022. Nah sekarang lagi 2023 kemarin itu El Nino setahun, terus kembali lagi balas menjadi La Nina lagi ya, begitu ya. Jadi sederhananya La Nina sama El Nino ini, kalau El Nino itu mengurangi curah hujan, kalau La Nina ini meningkatkan curah hujan, menambah curah hujan. Ya. Baik, Pak Asti, berdasarkan pemantauan dari teman-teman BMKG ataupun berdasarkan laporan-laporan yang didapat begitu oleh teman-teman BMKG, wilayah mana sajakah yang paling terdampak fenomena ini di NTT? Iya, kalau wilayah yang terdampak terhadap fenomena La Nina ini seluruh wilayah NTT, seluruh wilayah Indonesia terdampak terhadap pengaruh dari monsun Asia dan fenomena La Nina lemah. Nanti yang akan mempengaruhi lagi kalau adanya sirkulasi siklonik atau bibit siklon. Nah, sirkulasi siklonik atau bibit siklon ini kalau munculnya dekat di wilayah mana itu akan lebih meningkatkan curah hujan. Contohnya kemarin itu tanggal 23 itu ada sirkulasi siklon di sekitar Pulau Sumba.
Oh, iya. Sehingga pertemuan udara, masuk udaranya itu terjadi di sekitar Pulau Sumba dan di wilayah Flores bagian tengah, bagian barat, sehingga wilayah-wilayah tersebut yang terjadi hujan lebat dalam tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kemarin. Oke. Nah sekarang sirkulasi siklonik itu udah bergeser ke Pulau Bali, di sekitar Bali. Nah, ada juga kemarin tanggal 3 tuh ada 2 sirkulasi siklonik, satu dekat Pulau Sumba, satu di ujung Pulau Timor. Sehingga pertemuan udaranya itu ada terjadi di sekitar Pulau Sumba dan di Pulau Timor. Makanya kemarin tanggal 3 itu hujan lebatnya itu di Pulau Sumba, Manggarai, terus Ngada, Ende, dan di seluruh Pulau Timor dari Kota Kupang sampai Belu Melaka. Oke. Gitu. Nah, ini Jadi kalau sudah, untuk pengaruh ya, ya Bu? silakan Pak, dilanjutkan. Iya, kalau pengaruh monsun Asia dan fenomena lina lemah ini kan gangguan global. Jadi itu dia berdampak ke seluruh wilayah Indonesia. Tetapi kalau sirkulasi siklonik dan bibit siklon ini sering munculnya di bulan November sampai April. Jadi sering bulan November sampai April itu masa tumbuhnya di utara benua Australia. Nah karena NTT itu ya di tumbuhnya bibit siklon tropis atau siklon tropis di utara Australia, NTT akan kena wilayah-wilayah lain di Indonesia. Oke. Begitu juga dengan wilayah di utara Indonesia seperti di Manado. Kalau ada bibit siklon atau siklon tropis yang tumbuh di utara, makanya Sulawesi Utara, Maluku Utara yang kena. Kalau dia tumbuhnya di selatan, NTT, NTB, Maluku bagian selatan, dan Bali yang kena dampaknya. Seperti itu. Oke, baik. Nah ini cukup panjang begitu ya, diperkirakan sampai dengan bulan April La Nina ini ada begitu. Nah, langkah-langkah pencegahan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat NTT untuk mengurangi resiko bencana ini selama periode tersebut, Bapak? Iya, baik Bu. Jadi kita terus memantau perkembangan kondisi cuaca. Jadi walaupun La Nina lemah ini diprediksi sampai bulan April, tetapi tidak sepanjang bulan April itu akan terjadi hujan. Dia akan tidak terus kontinu, bisa kondisinya bisa reda beberapa hari, paling lama 1 minggu, setelah itu dia meningkat lagi. Jadi kita terus memberikan informasi cuaca terkini, bisa lihat juga di sosial media Info BMKG Eltari khusus wilayah NTT, atau bisa melihat juga aplikasi Info BMKG. Jadi ada peringatan dini apabila akan terjadi hujan lebat, hujan sedang sampai lebat di wilayah NTT, itu kita bisa mengupdate-nya di aplikasi Info BMKG. Jadi peringatan dininya akan muncul di situ. Terus terkait dengan kondisi sekarang, ya mungkin saya tambahkan juga untuk wilayah Flores Timur ya. Flores Timur ini karena ada erupsi Gunung Leotobi laki-laki, yang itu erupsinya terjadi pada saat puncak musim kemarau kemarin dalam kondisi kering. Nah sekarang itu material-material dari erupsi Gunung Leotobi itu kan sudah tertumpuk semua di puncak gunung. Nah sekarang kita antisipasinya banjir lahar hujan. Nah banjir lahar hujan ini yang apabila ada terjadi hujan sedang sampai lebat, sampai sangat lebat dengan durasi yang lama, 5-6 jam, makanya bisa berpotensi banjir lahar hujan. Nah itu yang sekarang kita antisipasi. Dan kalau di aplikasi Info BMKG itu ada cuaca khusus Gunung Leotobi. Jadi itu kita update terus perakiraan cuacanya tiap 3 jam. Apabila kita pantau dari radar Momere, apabila ada terjadi potensi hujan sedang sampai sangat lebat di sekitar Gunung Leotobi, di sekitar kecamatan Ilepura dan Ulanggitang, maka kita akan memberikan peringatan dini. Peringatan dini akan terjadi hujan sedang sampai sangat lebat yang bisa berpotensi terjadi banjir lahar hujan.
Nah itu bisa diupdate di aplikasi Info BMKG. Jadi itu kita akan update terus informasi cuaca di situ, dan peringatan tadinya juga di situ. Informasi cuaca 1 minggu sampai 10 hari ke depan sampai tingkat kecamatan bisa diupdate di situ. Nah, keren ini. Berarti masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi lebih awal begitu ya Pak Sti ya. Oke, Iya, terima iya. kasih Pak Sti dan juga teman-teman BMKG NTT yang sudah bekerja keras ya memberikan informasi-informasi untuk pendengar RRI ND dan juga masyarakat NTT. Terima kasih Pak Sti untuk waktunya, untuk informasinya pagi hari ini terkait dengan topik kita. Selamat pagi kembali dan kita akan update kembali begitu ya informasi-informasi Ya, Bu. penting untuk masyarakat. Terima kasih, selamat pagi. Siap, siap. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Besok kita jadi naik piknik.